Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 390. Berbagai cara. Tubuh Lindong perlahan turun di udara dan mendarat di permukaan danau. Ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat kingfisher pohon seperti air hijau zamrud, dia mendecakkan lidahnya dengan heran. Dia bisa merasakan energi aneh di dalam air yang memberikan sensasi hangat namun kuat. Samar-samar, itu memberi seseorang sensasi yang sedikit dingin dan meremajakan. Apakah ini energi dari kolam roh suci? Ini benar-benar ajaib. Lindong dengan lembut memuji sebelum mengangkat kepalanya. Kolam roh suci ini tidak terlalu kecil dan setiap orang bisa menempati bagian yang cukup luas. Mereka diizinkan untuk menyerap energi sebanyak mungkin dari bagiannya masing-masing. Air di kolam ini memang memiliki aroma binatang surgawi kuno. Little Marten tiba-tiba melintas dan muncul di bahu Lindong. Itu mengayunkan cakarnya di kolam saat kejutan melintas di matanya. Ada aura sisa yang tidak jelas di daerah yang lebih dalam dari kolam roh suci. Jika saya tidak salah, mungkin ada mayat binatang surgawi kuno di bawah. Berdasarkan auranya, binatang purba surgawi itu seharusnya merupakan eksistensi yang telah melampaui tahap nirvana. Kalau tidak, itu tidak akan bisa mengeluarkan aura yang begitu hebat bertahun-tahun setelah mati. Oh! Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong sedikit tercengang. Dengan pikiran, aliran energi mental memasuki kolam roh suci, dengan cepat meluas ke wilayah kolam yang lebih dalam. Namun, ketika energi mentalnya meluas hingga jarak beberapa puluh kaki, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat menyelidiki lebih dalam lagi. Kekuatan yang sangat kuat dengan paksa mendorong energi mentalnya. Perubahan mendadak ini langsung menyebabkan kekaguman menyembur ke mata Lindong. Kultivasi energi mentalnya saat ini telah mencapai tingkat master simbol tingkat tinggi. Meskipun dia memiliki energi mental yang begitu kuat, dia tidak dapat menyelidiki jauh ke dalam kolam roh suci. Sepertinya memang ada beberapa misteri di bawah. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak dapat menjelajah jauh ke dalam kolam roh suci. Faktanya, bahkan Mo Jingtian keluarga kekaisaran tidak dapat menjelajah jauh ke dalam. Marten kecil menjelaskan. Lindong tercengang. Segera, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya dia harus menyerah untuk menjelajah jauh ke dalam kolam roh suci. Bagaimanapun, bahkan seorang praktisi panggung nirvana tidak dapat menanganinya. Biarkan aku menyerap energi di dalam kolam roh suci terlebih dahulu. Jangan sia-siakan perjalanan ini. Lindong langsung duduk di permukaan kolam. Dengan pikiran, aliran devouring power dengan cepat menyebar. Seketika, riak segera muncul di permukaan kolam. Riak-riak itu menyebar dengan sangat cepat. Segera, mereka berhasil sepenuhnya menyelimuti seluruh wilayah timur tempat Lindong berada. Walala! Saat permukaan air beriak, aliran energi hijau zamrud mengalir di bawah permukaan kolam, sebelum terus mengalir ke tubuh Lindong. Selanjutnya, energi hijau zamrud sangat ajaib dan tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Ketika mereka masuk ke dalam tubuh Lindong, mereka dengan main-main berkeliaran di sekitar tubuhnya, dan bahkan Lindong tidak bisa mengendalikan mereka. Namun, dimanapun energi hijau zamrud mengalir, Lindong samar-samar bisa merasakan sel, tulang, dan organ dalamnya mengeluarkan suara yang mendesak, seolah-olah mereka telah menemukan tonik yang sangat vital. Wah! Karena semakin banyak energi dari kolam roh suci mengalir ke tubuhnya, Lindong dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya, yang awalnya mencapai batas setelah dia menguasai tubuh guntur matahari besar, berangsur-angsur menguat. Selanjutnya, saat energi dari kolam roh suci mengalir, seuntai darah esensi merah gelap tiba-tiba keluar dari pembuluh darah Lindong. Itu adalah darah esensi Keranaga kuno. Ketika darah esensi Keranaga kuno menyatu dengan energi di dalam kolam roh suci, warnanya berubah dari merah tua menjadi merah darah. Selanjutnya,
Ada sedikit warna ungu dalam warna merah darah ini. Perubahan mendadak ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tahu bahwa darah esensi kera naga kuno telah menjadi lebih kuat berkat energi di dalam kolam roh suci. Benar, Little Marten menyebutkan bahwa kolam roh suci berisi darah dari binatang surgawi kuno. Karena kera naga kuno juga dianggap sebagai binatang purba, perubahan ini pasti terjadi karena keduanya bersentuhan. Ketika dia melihat pemandangan ini, Lindong terdiam sejenak sementara dia dengan lembut merenung. Bagaimanapun, itu adalah berita yang sangat baik baginya. Sepertinya energi di dalam kolam roh suci ini benar-benar ajaib. Ketika dia memikirkan hal ini, Lindong menyenggol pikirannya saat kekuatan devouringnya tumbuh semakin kuat. Seketika, tingkat penyerapan meningkat hingga akhirnya, cahaya hijau muda benar-benar bergelombang di permukaan tubuhnya. Oh! Namun, karena semakin banyak energi dari kolam roh suci yang dilahap oleh Lindong, dia tiba-tiba menyadari bahwa sebagian besar energi menghilang secara misterius tanpa jejak begitu mereka memasuki tubuhnya. Pemandangan ini menyebabkan Lindong tercengang. Namun, terlepas dari bagaimana dia mencari, dia tidak dapat menemukan energi hijau zamrud yang telah menghilang. Sepertinya mereka benar-benar menguap ke udara tipis. Bodoh, kenapa repot-repot mencarinya? Energi di kolam roh suci tidak dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatanmu sekarang. Ketika Anda naik ke tahap nirvana, secara alami akan muncul kembali. Pada saat itu akan menunjukkan tujuan sebenarnya. Cepat dan serap, itu akan sangat bermanfaat bagi Anda di masa depan. Sementara Lindong Sok, suara Little Marten tiba-tiba terdengar di benaknya. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Lindong akhirnya menghela nafas lega. Dia dengan cepat memfokuskan kembali dirinya dan dia tidak berani lalai saat dia berkonsentrasi menyerap energi di kolam roh suci. Sementara Lindong sepenuhnya fokus pada penyerapan, Lin Langtian diam-diam duduk di permukaan air di sudut utara kolam roh suci. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak dan dia hanya sesekali melirik ke arah Lindong, sementara cahaya dingin yang berbahaya mengalir di matanya. Seharusnya ada mayat binatang surgawi kuno di bagian terdalam dari kolam roh suci. Ketika masih hidup, itu seharusnya sangat kuat. Jika Anda dapat memperoleh sebagian dari darah esensi yang tersisa, Anda akan dapat menguasai seni bela diri peningkatan fisik yang saya berikan kepada Anda. Pada saat itu, tubuh fisikmu tidak akan kalah dari Lindong. Sementara Lin Langtian duduk dengan tenang, suara serak tiba-tiba terdengar di dalam pikirannya. Ketika dia mendengar kata-kata ini, kegembiraan melintas di mata Lin Langtian. Namun, aura binatang iblis kuno di dasar kolam itu sangat kuat. Anda tidak akan dapat menuju ke sana dengan kekuatan Anda saat ini. Hanya aku yang bisa pergi. Suara serak terus berbicara dalam pikiran Lin Langtian. Begitu kamu turun, bagaimana caraku bergerak pada Lindong? Lin Langtian mengerutkan alisnya saat dia bertanya. Jangan khawatir, aku sudah menyusun formasinya. Begitu Anda mengaktifkannya, kekuatan devouring yang sangat kuat akan menyapu dan langsung mengambil semua energi dari bagian kolamnya. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lin Langtian dengan lembut menghela nafas lega. Segera, senyum sinis muncul di wajahnya. Energi di dalam kolam roh suci sangat berharga. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa membiarkan Lindong mendapatkannya? Biarkan aku turun dulu. Dengan formasi yang telah saya atur, Lindong tidak akan bisa melakukan apa-apa. Baik. Lin Langtian mengangguk. Segera, dia memasukkan tangannya ke dalam air saat kilatan abu-abu langsung melesat keluar dan diam-diam menuju ke dasar kolam. Ketika dia selesai, ekspresi berbisa di wajah Lin Langtian meningkat. Segera, segel tangannya berubah saat riak langsung muncul di permukaan kolam. Lingkaran cahaya bercahaya yang berpusat di sekelilingnya dengan cepat menyebar. Lindong, seseorang sedang menuju ke dasar kolam. Di sisi timur, Lindong sibuk menyerap energi di dalam kolam roh suci. Ketika dia mendengar kata-kata Little Marten, dia segera membuka matanya dan berseru kaget. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu mengatakan bahwa bahkan Mo Jingtian tidak dapat memasuki dasar kolam? Siapa ini? Lin Langtian?
Little Marten berdiri di permukaan kolam, matanya berbinar saat menatap dasar danau. Sebelum tertawa kecil, Lin Langtian tidak memiliki keterampilan untuk melakukannya. Seharusnya kehadiran itu di dalam tubuhnya. Dia pasti telah menemukan mayat binatang surgawi kuno di dasar kolam. Apa yang kita lakukan sekarang? Ekspresi Lindong sedikit muram. Dia berselisih dengan Lin Langtian. Oleh karena itu, setiap kali yang terakhir tumbuh lebih kuat, ia menjadi ancaman yang lebih besar bagi Lindong. Biarkan aku menuju ke dasar kolam dan mencegat orang itu. Jika memungkinkan, biarkan saya melihat manfaat apa yang bisa saya ambil. Little Marten terdiam sesaat sebelum berbicara. Hanya kamu sendiri? Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong tercengang. Dia tidak ragu bahwa Little Marten sangat kuat di puncaknya. Namun, saat ini, itu hanyalah roh iblis dan jauh dari memulihkan kekuatannya. Selanjutnya, mereka tidak tahu tentang latar belakang kehadiran di dalam tubuh Lin Langtian. Oleh karena itu, agak berbahaya membiarkan Little Marten pergi sendirian. Jangan khawatir. Aku akan membawa jimat batu. Jika kehadiran itu benar-benar kuat, itu tidak perlu bersembunyi di dalam tubuh Lin Langtian. Mungkin, itu dalam kondisi yang sama dengan saya. Biarkan Little Flame ikut juga. Lindong mengerutkan alisnya, sementara dia dengan cemas berkata. Saat ini, Little Flame mampu menandingi seorang praktisi tahap manifestasi. Selain itu sangat cepat. Karena itu, jika mereka menghadapi bahaya, itu cukup cepat untuk membantu Little Marten melarikan diri. Baik. Seolah tahu Lindong merasa tidak nyaman, Little Marten memilih untuk tidak sombong sambil menganggukkan kepalanya. Setelah melihat ini, lengan Lindong bergetar saat Little Flame, yang telah berubah menjadi kucing kecil, jatuh dan mendarat di permukaan kolam. Aku harus pergi dulu. Waspadalah terhadap Lin Langtian. Saya bisa merasakan beberapa gangguan dari daerahnya. Berdasarkan karakternya, dia tidak akan membiarkanmu menikmati manfaat dari kolam roh suci dengan damai. Little Marten melambaikan cakarnya saat lingkaran cahaya ungu tua segera menyelimutinya dan Little Flame. Setelah menginstruksikan Lindong, ia segera melompat ke kolam dan dengan cepat menuju ke daerah yang dalam. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya saat dia menatap sosok Little Marten dan Little Flame yang menghilang sebelum perlahan mengangkat kepalanya untuk menatap dengan kejam ke arah Lin Langtian. Jika orang itu berani bergerak, Lindong akan membuatnya menyesal. Part 391. Perebutan kekuatan. Lindong diam-diam duduk di permukaan air. Saat ini, dia tidak lagi cemas tentang menyerap energi dari kolam roh suci. Energi mentalnya menyebar sedikit demi sedikit, benar-benar menyelimuti area tempat dia berada. Selama ada gangguan sekecil apapun, dia akan segera merasakannya. Pada awalnya, gangguan yang dia tunggu tidak muncul, namun Lindong tidak khawatir. Dia sudah memahami Lin Langtian dengan sangat baik, yang terakhir pasti tidak akan duduk diam dan membiarkan Lindong menikmati energi dari kolam roh suci. Kenyataan ternyata seperti yang diharapkan Lindong. Keheningan tidak berlangsung lama karena gangguan akhirnya muncul di permukaan yang tenang dari kolam roh suci. Gangguan ini tiba-tiba membesar dalam waktu yang sangat singkat, dan Lindong mengangkat kepalanya hanya untuk melihat air di bagian utara kolam roh suci bergolak dengan keras. Apakah akhirnya akan bergerak? Mata Lindong sedikit menyipit. Dia bisa merasakan energi yang kuat dari air yang bergolak. Sepertinya Lin Langtian memang tak henti-hentinya dalam niat jahatnya. Mendegu. Di bawah pengawasan Lindong, beberapa gelombang besar tiba-tiba muncul dari perairan utara. Lin Langtian berdiri di atas ombak saat dia bangkit, tatapan jahatnya tertuju ke arah Lindong berada. Gangguan tiba-tiba di Sin Spirit Pool segera menarik perhatian trio Moling. Seketika, ekspresi mereka berubah dan mereka segera naik ke udara. Tatapan mereka mengarah ke arah gangguan saat mereka berbicara dengan suara rendah. Lin Langtian, apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian bertiga. Aku punya dendam dengan anak ini dan satu-satunya niatku adalah menyelesaikannya di sini. Menanggapi ketiganya, Lin Langtian tersenyum sedikit dan menjelaskan. Setelah mendengar ini, alis trio Moling berkerut.
Mereka secara alami tahu siapa yang dibicarakan Lin Langtian dan tatapan mereka segera melihat ke arah timur. Namun, Lindong tetap diam duduk di permukaan air seolah-olah dia tidak merasakan gangguan di sini. Lin Langtian, semua orang telah mendapatkan tempat dan kita bahkan mungkin harus saling mendukung setelah memasuki medan perang kuno di masa depan. Terlebih lagi, kalian berdua berasal dari Lin Clan, alis Moling sedikit menyatu saat dia berkata perlahan. Pangeran ketiga, dendam yang aku miliki dengannya tidak akan berakhir sampai kita berdua mati. Saya hanya meminta satu hal, bahwa tidak ada di antara Anda yang akan ikut campur dalam masalah antara dia dan saya. Ekspresi Lin Langtian agak gelap saat dia menjawab. Jika bukan karena fakta bahwa trio Moling agak kuat, dia akan langsung bergerak, tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain menenangkan mereka bertiga dengan kata-kata. Setelah mendengar niat membunuh yang kental dalam suara Lin Langtian, alis Moling tanpa sadar dirajut menjadi lebih erat. Namun, saat dia hendak berbicara sekali lagi, sebuah suara melayang seperti bulu. Terima kasih banyak atas niat baik pangeran ketiga, tetapi orang ini serakah, jahat, dan tercela. Tidak mungkin dia akan terpengaruh oleh kata-katamu. Karena memang begitu, biarkan dia yang melakukannya, tapi maafkan kami jika pertarungan kami mengganggu kalian bertiga. Setelah mendengar ini, trio Moling tercengang. Tatapan mereka bergeser ke arah timur di mana Lindong sudah berdiri di permukaan air, tidak sedikit pun kekhawatiran atau kepanikan di wajahnya yang tenang. Setelah Lindong mengalahkan Wang Zong dalam pertempuran benih, pendapat trio Moling tentang Lindong agak tinggi. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Langtian tidak mudah untuk dihadapi, karena Lindong berani mengatakan kata-kata seperti itu, sepertinya dia secara alami memiliki beberapa cara untuk menjaga Lin Langtian. Karena kalian berdua bersikeras, kami bertiga tidak banyak bicara, tapi aku masih berharap kalian berdua tidak berlebihan. Pada saat ini, kedua belah pihak telah menunjukkan pendirian mereka, dan Moling tidak lagi mengatakan apa-apa. Setelah beberapa kata terakhir, dia perlahan mundur bersama Du Yun dan Men Shan. Lin Langtian berdiri di atas gelombang raksasa saat dia dengan ganas melihat ke arah Lindong, mencibir, "Kamu anggota keluarga cabang rendahan? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa mendapatkan tempat berarti kamu dapat berdiri di tempat yang sama denganku?" Menabrak. Saat suara Lin Langtian memudar, dia melambaikan tangannya dan selusin pilar air raksasa melesat keluar. Dibungkus oleh Yuan Power yang kuat, mereka dengan ganas menyerang Lindong. Lindong dengan tenang menyaksikan serangan Lin Langtian dan tidak menunjukkan indikasi untuk bergerak. Ketika pilar air mencapai radius 10 kaki di sekelilingnya, mereka secara otomatis meledak, berubah menjadi hujan deras yang jatuh ke dalam air, sementara tubuh Lindong tampaknya ditutupi oleh penghalang tak terlihat, dan tidak setetes air pun mendarat di tubuhnya. Lakukan jika kamu mau, masih melakukan trik kecil ini, apakah kamu tidak kehilangan muka? Lindong menyaksikan hujan yang turun dan berkomentar begitu saja. Jika kamu menginginkan kematian, aku akan memberikannya kepadamu. Tatapan sinis muncul di mata Lin Langtian. Mulutnya terbuka saat kilatan cahaya menyapu dan langsung berubah menjadi cermin hitam 6 sisi. Permukaan cermin berdesir sebagai cahaya hitam yang sangat kuat yang mengeluarkan gelombang aneh yang ditembakkan dengan keras ke arah Lindong. Ketika dia melihat cahaya hitam masuk yang sangat efektif melawan energi mental, telapak tangan Lindong terbuka saat puncak gunung hitam muncul di dalamnya. Itu dengan cepat membengkak dalam ukuran dan sepenuhnya bertahan melawan cahaya hitam seperti perisai. Desir-desir. Segel tangan Lin Langtian berubah berturut-turut, sementara cermin roda roh yang melayang di atas kepalanya terus-menerus menyemburkan sinar demi sinar cahaya hitam mematikan yang semuanya terbang menuju Lindong. Sementara dia memanipulasi cermin roda roh untuk menyerang, kaki Lin Langtian dengan ganas menginjak ombak. Segera, gelombang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari permukaan air di seluruh wilayahnya. Garis cahaya muncul dari air dan menyatu menjadi formasi besar di bawah Moling dan tatapan heran lainnya. Lindong, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menikmati kekuatan kolam roh suci ini, serahkan. Formasi besar dengan cepat bergerak saat Lin Langtian berteriak dengan keras.
Gelombang besar buru-buru berkumpul dalam formasi, berubah menjadi binatang air yang aneh. Binatang air itu membuka lubang raksasa seperti mulut tanpa dasar dan menyedotnya dalam-dalam. Segera, air dari kolam roh suci menyembur ke mulut raksasa binatang air itu. Selain itu, target utama serangan binatang air itu jelas merupakan area Lindong. Oleh karena itu, air di sisi timur langsung mulai bergejolak saat gelombang demi gelombang air muncul. Menabrak. Daya hisap binatang air itu sangat kuat. Gelombang demi gelombang air yang diisi dengan energi kolam roh suci yang kuat ditelan ke dalam tubuh binatang air itu, sementara air di daerah Lindong dengan cepat kehilangan warna dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Jelas, ini disebabkan oleh energi yang tersedot. Selain itu, sementara energi dari kolam roh suci sedang disedot oleh binatang air, tubuh Lindong tampak gemetar sedikit, seolah-olah dia tidak bisa lagi menahan tingkat melahap mengerikan binatang air itu. Ketika Moling dan yang lainnya melihat pemandangan ini, alarm melintas di mata mereka. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Lin Langtian telah membuat persiapan yang secara khusus ditujukan untuk Lindong. Pada tingkat ini, tidak akan lama sebelum energi kolam roh suci yang dialokasikan untuk Lindong akan sepenuhnya diambil oleh Lin Langtian. Lin Langtian berdiri di atas gelombang raksasa saat dia menatap Lindong yang goyah dan tidak bisa menahan tawa. Setelah kalah berkali-kali, kamu masih tidak ingat kata-kataku. Jangan bahagia terlalu dini. Namun, sementara Lin Langtian terkekeh, Lindong akhirnya perlahan berbicara. Dia dengan dingin menatap yang pertama saat tangannya tiba-tiba membentuk segel. Menggunakan strategi semacam ini di depanku hanya bisa berarti otakmu rusak. Saat segel tangan Lindong berubah, air di depannya tiba-tiba mulai berputar dengan panik. Setelah itu, lubang hitam raksasa yang dingin perlahan terbentuk di bawah kakinya. Kamu sebaiknya memuntahkan segalanya untukku. Begitu lubang hitam terbentuk, kekuatan devouring yang luar biasa meledak dalam sekejap. Segera, air yang masih mendesis membeku, sebelum kembali dengan keras. Pada saat yang sama, di bawah kendali Lindong, kekuatan melahap yang kuat menyembur menuju area yang diduduki Lin Langtian. Menabrak. Saat kekuatan devouring bergegas keluar, pemandangan yang menakjubkan segera muncul. Orang hanya bisa melihat saat level air di sektor utara Lin Langtian mulai turun dengan kecepatan yang mencengangkan. Seolah-olah air di sana telah menghilang secara tak terduga. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini juga menyebabkan seringai di wajah Lin Langtian membeku. Segera setelah itu, dia buru-buru mendesak formasi, menyebabkan binatang air itu bergetar hebat saat kekuatan devouring yang bahkan lebih ganas meledak. Menampilkan trik kecil di depan seorang ahli. Setelah melihat ini, Lindong mencibir. Tangannya mencakar saat lubang hitam di bawah kakinya keluar dari air dan langsung melayang di atas binatang air itu. Kekuatan devouring yang kuat meledak, dan seolah-olah telah bertemu musuh bebuyutannya, binatang air itu tampak pecah, berubah menjadi pilar energi air yang benar-benar dilahap oleh lubang hitam. Bang! Saat energi memudar, binatang air segera meledak, sementara formasi di permukaan air juga benar-benar hilang. Formasi besar Lin Langtian telah dipatahkan oleh Lindong. Biarkan perjalanan ke kolam roh suci ini menjadi tur keliling untukmu. Meminjam kekuatan simbol leluhur devouring untuk menghancurkan formasi Lin Langtian, Lindong dengan dingin tertawa. Segel tangannya berubah saat kekuatan devouring yang lebih besar meletus dari lubang hitam. Energi hijau zamrud naik dari air di area Lin Langtian dan mengalir ke lubang hitam. Di bawah melahap yang mengerikan ini, air hijau zamrud yang semula menjadi sangat jernih dengan kecepatan yang menakjubkan. Sedemikian rupa, sehingga tidak lagi memiliki sedikit pun gelombang energi. Di udara, trio Moling tercengang saat menatap pemandangan ini. Energi kolam roh suci di daerah Lin Langtian telah langsung diambil oleh Lindong sampai tidak ada yang tersisa. Sialan, sangat kejam. Sudut mulut Menshan tertarik ke belakang saat dia bergumam. Sepertinya itu benar-benar seperti yang dikatakan Lindong. Lin Langtian hanya bisa melakukan perjalanan ke kolam roh suci ini sebagai tur keliling gratis. Part 392. Merebut semuanya. Lin Langtian melayang di udara saat dia menatap kaget pada air yang sangat jernih.
Dia bisa merasakan bahwa semua energi di wilayahnya di kolam roh suci telah sepenuhnya direnggut oleh Lindong. Selanjutnya, perampokan ini sangat tidak masuk akal dan tidak meninggalkan sedikit pun energi untuknya. Namun, apa yang menyebabkan dia tercengang adalah bahwa langkah Lindong mampu sepenuhnya membanjiri formasi yang telah dibentuk oleh kehadiran di dalam tubuhnya. Ketika lubang hitam itu muncul sebelumnya, Lin Langtian dapat dengan jelas merasakan bahwa formasinya tidak dapat menahannya sebelum benar-benar hancur. Di depan lubang hitam, kekuatan devouring yang luar biasa seperti mainan anak-anak yang langsung hancur. "Kamu, kembalikan aku energi." Meskipun dia kaget, ketika Lin Langtian melihat air kolam yang benar-benar terkuras, kemarahan langsung menyembur di hatinya. Segera, dia menggeram marah saat gelombang kejut Yuan Power yang sangat hebat melolong dari tubuhnya. Segel tangannya berubah saat tinju Yuan Power raksasa dengan kejam terbang ke arah Lindong. Namun, Lindong tetap tenang dalam menghadapi serangan itu. Dengan pikiran, lubang hitam itu melesat keluar dan langsung melahap tinju raksasa Yuan Power. Dia membalik telapak tangannya saat puncak penjara berat di depannya tiba-tiba menggelembung, sebelum dengan kejam terbang menuju Lin Langtian dengan suara angin yang mencengangkan. "Suos!" Ketika dia melihat bahwa Lindong menolak untuk berhenti setelah menyerap energi, ekspresi Lin Langtian berubah semakin dingin. Segel tangannya berubah saat cermin roda rohnya tiba-tiba mulai berputar dengan cepat. Sinar hitam melesat keluar dan dengan kejam menghantam puncak penjara berat, dengan paksa mendorongnya menjauh. "Lindong, hari ini, aku akan mencabik-cabikmu." Lin Langtian jelas sangat marah dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Segel tangannya berubah, sebelum Yuan Power yang kuat menyembur keluar dan terbentuk menjadi Phoenix Yuan Power raksasa di atas kepalanya. Saat ia mengepakkan sayapnya dengan penuh semangat, embusan angin bertiup seperti badai. "Segel Phoenix surgawi yang hebat!" Lin Langtian menyentakkan telapak tangannya saat Phoenix Yuan Power besar yang tangguh mengeluarkan suara melengking yang tajam dan berlari ke depan, langsung menyebabkan gelombang setinggi 100 kaki muncul dari danau. Jelas, Lin Langtian tahu bahwa Lindong sangat kuat. Karena itu, ia memilih untuk segera menggunakan seni bela diri manifestasinya. Dunia gravitasi. Ketika dia melihat Phoenix Yuan Power yang masuk, Lindong menunjukkan jarinya. Cahaya hitam langsung bergelombang di puncak penjara beratnya, sebelum lingkaran cahaya hitam besar segera melesat keluar dan mengelilingi Phoenix raksasa. Gaya gravitasi yang meningkat menyebabkan Phoenix besar mendarat dengan berat di permukaan danau. Ditindas. Ketika dia melihat Phoenix Yuan Power raksasa ditekan oleh gravitasi, segel tangan Lindong berubah. Puncak penjara berat tumbuh lagi sebelum terbang ke depan dan dengan kejam menabrak kolam roh suci. Ledakan. Suara ledakan yang memekakan telinga langsung terdengar di kolam roh suci, saat pilar air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, sebelum mereka turun, membentuk tirai hujan yang menyelimuti seluruh area. Wah! Di bawah tekanan hebat dari puncak penjara berat, Phoenix raksasa mengeluarkan raungan kesakitan, sebelum langsung meledak di udara, berubah menjadi Yuan Power yang dengan cepat menghilang. Terperangkap dalam hujan, Moling dan mereka berdua melayang di udara, sementara tubuh mereka dibungkus dengan kekuatan Yuan yang kuat. Saat mereka menyaksikan pertarungan antara Lindong dan Lin Langtian, kekaguman melintas di mata mereka. Mereka semua sangat ingin tahu bagaimana Lindong berhasil mengalahkan Wang Zhong. Namun, karena mereka tidak berhasil secara pribadi menyaksikan pertarungan, mereka tidak yakin dengan kekuatan sebenarnya Lindong. Sekarang setelah mereka akhirnya menyaksikannya secara langsung, mereka tanpa sadar menelan lidah mereka. Tidak heran Wang Zhong kalah dari Lindong. Bagaimanapun, bahkan seseorang sekuat Lin Langtian tidak dapat memperoleh banyak keuntungan ketika dia melawan Lindong. Sebaliknya, meskipun dia sudah siap, dia didominasi oleh Lindong dan semua energi di bagiannya di kolam roh suci telah terkuras bersih. Lin Langtian, kamu benar-benar berani berkomplot melawanku hanya dengan sedikit keterampilan ini. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya tidak berani membunuh Anda? Lindong terkekeh saat dia melayang di udara dan menatap Lin Langtian dengan dingin. Mengapa kamu tidak mencoba? Wajah Lin Langtian berwarna hijau seperti baja. Dia jarang kalah, namun, sejak dia bertemu Lindong,
dia terus-menerus menderita di tangan Lindong karena berbagai alasan. Ini sangat memalukan baginya. Mata Lindong sedikit menyipit saat niat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul di matanya. Dengan kehadiran di tubuh Lin Langtian sekarang jauh di dalam kolam, itu adalah kesempatan terbaik bagi Lindong untuk membunuh Lin Langtian. Sayangnya, Mo Ling dan mereka berdua ada di sekitar, jika tidak, Lindong akan langsung memanggil boneka jiwa darahnya dan membantai Lin Langtian. Lebih jauh lagi, dia jelas tidak bisa dengan santai mengungkapkan keberadaan wayang jiwa darahnya. Bagaimanapun, objek ini terlalu berharga dan pasti akan menarik perhatian faksi lain. Faktanya, tidak ada faksi yang bisa menolak daya pikat boneka jiwa manifestasi di Kekaisaran Yan Besar. Lagi pula, jika ada faksi yang memiliki boneka jiwa darah ini, kekuatan mereka akan meningkat pesat, memungkinkan mereka menjadi salah satu eksistensi paling kuat di Kekaisaran Yan Besar. Meskipun Lindong telah mendapatkan penempatan dan statusnya tidak lagi sama seperti sebelumnya, tidak ada jaminan bahwa faksi lain tidak akan berkomplot melawannya. Meskipun hanya ada sedikit peluang, Lindong pada dasarnya berhati-hati dan tidak ingin bertaruh. Selain itu, ini akan menyebabkan masalah tidak hanya baginya, tetapi bahkan melibatkan keluarga cabang kotayannya. Namun, bahkan tanpa wayang jiwa darah, bukan tidak mungkin bagi Lindong untuk membunuh Lin Langtian. Bagaimanapun, kehadiran misterius di tubuhnya yang diwaspadai Lindong, kini telah menyelam ke dasar kolam. Lebih jauh lagi, itu bahkan mungkin tertunda oleh Little Marten dan Little Flame. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan emas. Bunuh dia! Pikiran ini dengan cepat terlintas di benaknya saat niat membunuh di matanya langsung melonjak. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi kepulan asap hijau, sebelum beberapa sosok buram muncul di belakangnya. 9 bayangan ungu penghancuran. 9 demi gambar melintas, sementara semua kekuatan Yuan di tubuh Lindong mengamuk. Tangan kirinya mengepal, sementara tangan kanannya membentuk serangkaian segel tangan saat Yuan Power yang menakjubkan berkumpul di sana. Segel pemisah laut sunyi yang hebat. Raungan yang dalam tiba-tiba bergema dari bibir Lindong, sementara Yuan Power yang kuat menyebar dan berubah menjadi beberapa gelombang besar. Segel bercahaya menerobos ombak, terbang menuju Lin Langtian dengan getaran Yuan Power yang menakutkan. Serangan Lindong cukup ganas. Selanjutnya, dia tidak menyembunyikan niat membunuh dalam serangannya. Faktanya, bahkan trio Mo Ling di dekatnya dapat dengan jelas mendeteksinya. Mereka tidak bisa membantu tetapi diam-diam menggelengkan kepala. Sepertinya benar-benar ada dendam yang mendalam di antara keduanya. Menanggapi serangan ganas Lindong, Lin Langtian tidak berani menjadi sedikit lambat. Dia sangat menyadari bahwa Lindong bukan lagi orang seperti dulu, dan bahkan Wang Song telah dikalahkan olehnya. Oleh karena itu, Lin Langtian mungkin akan mati jika dia santai saja. Segera, 2 jarinya teracung saat sinar berdarah melesat ke dalam cermin roda roh. Seketika, aliran Yuan Power yang kuat dengan cepat disetorkan ke dalamnya. Cermin roda roh, dinding cermin roh. Segel tangan Lin Langtian berubah. Seketika, cermin roda roh mulai bergetar hebat, sambil melepaskan serangkaian suara mendengung. Aliran sinar cahaya hitam menyembur keluar, sebelum mereka berubah menjadi dinding seperti cermin hitam yang melindunginya. Dentang! Serangan ganas itu tiba dalam sekejap dan dengan kejam menghantam dinding cermin. Segera, suara jernih bergema, sementara dampak yang dihasilkan menyebabkan beberapa kolom air meletus dari kolam. Putaran. Segel tangan Lin Langtian berubah saat dinding cermin mulai berputar dengan cara yang aneh. Aliran energi aneh menyebar, mendorong serangan Lindong dengan cara yang aneh. Orang dapat mengatakan bahwa setelah periode pelatihan ini, kekuatan dan serangan Lin Langtian juga meningkat. Orang ini memang jenius top di Lin Clan. Meskipun Lin Langtian mampu melawan serangan Lindong menggunakan sifat magis dari cermin roda rohnya, tubuhnya terlempar ke belakang selusin langkah karena dampak yang kuat. Dia dengan kejam mengguncang bahunya sebelum akhirnya melepaskan kekuatan tersembunyi. Sepertinya ada batasan seberapa banyak kekuatan yang bisa dia singkirkan. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa bertahan. Tentu saja, Lindong yang tangguh dalam pertempuran juga memahami hal ini dengan jelas dan langsung mencibir sebagai tanggapan.
Namun, tepat saat dia akan melepaskan gerakan membunuhnya, jari surgawi yang memenjarakan Desolate, sesosok dengan cepat melesat keluar dari air di bawah, sebelum melesat ke lengan bajunya. Hati-hati, kehadiran di dalam tubuh Lin Langtian sudah kembali. Sebagai sosok berlari ke lengan Lindong, suara Little Marten terdengar di dalam pikirannya. Setelah melihat bahwa Little Marten telah kembali dengan damai, Lindong menghela nafas lega. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Little Marten, dia dengan lembut mengerutkan alisnya. Dia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat bahwa di tengah hujan lebat, kilatan abu-abu yang nyaris tak terlihat telah diam-diam melesat ke tubuh Lin Langtian. Apa itu? Mata Lindong sedikit menyipit dan mau tak mau bertanya dalam benaknya. Little Marten pasti telah melewati pukulan dengan kehadiran misterius di dasar danau dan karenanya seharusnya mengetahui apa itu. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.